Bayangkan sebuah mesin yang tahu apa yang kamu pikirkan, bisa menulis puisi dengan keindahan layaknya sastrawan, memecahkan teka-teki ilmiah yang belum pernah diselesaikan manusia, dan bahkan bisa meniru gaya bicaramu dengan sempurna. Sekarang bayangkan bahwa mesin ini diciptakan bukan oleh satu orang, tapi oleh sekelompok jenius yang bekerja dalam diam selama puluhan tahun. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan. Inilah kisah nyata tentang para penemu kecerdasan buatan AI yang telah mengubah sejarah manusia selamanya. Kalau kamu tertarik dengan fakta-fakta mengejutkan dan belum banyak diketahui publik tentang siapa sebenarnya yang menciptakan AI, pastikan kamu terus menyimak video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, bantu channel ini berkembang dengan like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta paling mengagumkan yang mungkin tidak kamu temukan di tempat lain. Pada awalnya, AI bukanlah istilah yang dikenal luas. Bahkan, pada masa ketika teknologi komputer masih baru lahir, gagasan tentang mesin yang bisa berpikir seperti manusia dianggap sebagai fantasi. Namun, ada satu orang yang berani mengajukan pertanyaan radikal. Bisakah mesin berpikir? Tokoh pertama yang membuka jalan menuju dunia AI adalah Alan Turing. Ia adalah matematikawan dan ahli logika asal Inggris yang pada masa Perang Dunia Kedua membantu memecahkan sandi rahasia Nazi, Enigma, dan mempercepat kemenangan sekutu. Tapi yang lebih penting lagi, Turing menulis makalah revolusioner berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam tulisan tersebut, ia menyusun dasar filosofi tentang bagaimana sebuah mesin bisa berpikir layaknya manusia. Menurut Turing, jika seseorang berkomunikasi dengan sebuah mesin dan tidak bisa membedakan apakah ia sedang berbicara dengan manusia atau mesin, maka mesin itu bisa dikatakan cerdas. Konsep ini dikenal sebagai uji Turing. Hingga hari ini, ide Turing menjadi patokan dalam dunia AI. Namun sayangnya, Alan Turing tidak sempat melihat bagaimana benih yang ia tanam tumbuh menjadi pohon revolusi teknologi. Ia wafat dalam kondisi tragis, dihukum oleh negaranya sendiri karena orientasi seksualnya, dan tidak pernah mendapatkan pengakuan yang layak pada masa hidupnya. Setelah Turing, tongkat estafet AI dipegang oleh tokoh yang lebih teknis dan berani merancang eksperimen nyata, John McCarthy. Dialah orang yang pertama kali menciptakan istilah artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada sebuah proposal konferensi ilmiah di Dartmouth College, Amerika Serikat. Proposal itu menandai kelahiran AI sebagai disiplin ilmu formal. Menurut catatan yang dikutip dari arsip konferensi Dartmouth, tahun 1956, McCarthy bersama Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon menyatakan bahwa segala aspek pembelajaran atau kecerdasan pada prinsipnya bisa digambarkan secara presisi dan disimulasikan oleh sebuah mesin. McCarthy juga menciptakan bahasa pemrograman Lisp, yang selama bertahun-tahun menjadi tulang punggung penelitian AI. Disinilah dunia mulai memahami bahwa AI bukan sekadar ide filosofis, tapi bisa dibangun dengan logika matematika dan kode komputer. Namun jangan kira perjuangan para pionir ini berjalan mulus. Pada era 70-an dan 80-an, banyak proyek AI yang gagal memenuhi janji-janji besar mereka. Komputer pada masa itu terlalu lambat, data terlalu sedikit, dan algoritma belum cukup pintar. Inilah yang disebut sebagai musim dingin AI. Ketika pendanaan dihentikan, penelitian dibekukan, dan banyak ilmuwan AI berpindah bidang. Tapi di balik kekecewaan itu, bibit revolusi berikutnya sedang ditanam. Beberapa ilmuwan terus bekerja diam-diam, menggali teori jaringan syaraf buatan yang ditinggalkan sejak dekade sebelumnya. Salah satunya adalah Geoffrey Hinton, seorang profesor asal Inggris yang percaya bahwa komputer bisa meniru cara kerja otak manusia menggunakan struktur jaringan yang disebut neural network. Pada awalnya, Hinton dan timnya dianggap sebagai pemimpi. Tapi ketika teknologi grafis komputer, GPU, mulai dikembangkan dan data dalam jumlah besar tersedia lewat internet, eksperimen mereka menunjukkan hasil yang mengejutkan. Neural network bisa mengenali wajah, suara, tulisan tangan, bahkan mengalahkan manusia dalam permainan catur dan Go. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Universitas Toronto dan Google Brain, eksperimen Hinton dalam deep learning membuka jalan bagi perkembangan AI modern seperti yang kita kenal hari ini. Di era 1020, AI mulai berubah dari eksperimen ilmiah menjadi alat yang digunakan oleh miliaran orang. Perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, dan Apple mulai memasukkan AI ke dalam produk mereka. Tapi tonggak besar selanjutnya datang dari organisasi bernama OpenAI. OpenAI didirikan dengan tujuan menjadikan kecerdasan buatan aman dan bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Organisasi ini melahirkan model bahasa seperti GPT yang bisa menulis artikel, menjawab pertanyaan, bahkan menciptakan karya kreatif.
Di balik OpenAI ada sejumlah tokoh penting. Ilya Sutskever, mantan peneliti di Google Brain, adalah arsitek utama dari GPT. Sam Altman, mantan presiden Y Combinator, adalah pemimpin strategis OpenAI. Andrej Karpathy, ahli pembelajaran mendalam, juga berperan besar dalam membentuk model-model AI yang memahami konteks bahasa manusia dengan akurat. Teknologi GPT berdasarkan makalah OpenAI yang dipublikasikan secara terbuka, dilatih dengan miliaran kata dari seluruh internet, dan dirancang untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan teks secara alami. Ini adalah lompatan besar dari eksperimen kecil John McCarthy lebih dari setengah abad sebelumnya. Namun seiring dengan kemajuan luar biasa ini, muncul juga kekhawatiran. Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan manusia? Apakah AI bisa menciptakan senjata atau sistem pengawasan yang melanggar privasi? Apakah suatu saat AI bisa melampaui kecerdasan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan lagi bahan film, tapi menjadi isu nyata yang dibahas oleh para ilmuwan, filsuf, dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Bahkan Elon Musk, salah satu pendiri OpenAI, menyuarakan kekhawatirannya tentang potensi AI yang tidak terkontrol. Ia menyarankan adanya regulasi dan pengawasan ketat terhadap teknologi ini. Dalam laporan yang dikutip dari World Economic Forum, AI diprediksi akan mengubah peta lapangan kerja global, menciptakan peran baru tapi juga menghilangkan pekerjaan lama. Ini berarti bahwa masyarakat harus beradaptasi, belajar hal-hal baru, dan memahami cara bekerja berdampingan dengan mesin. Dan disinilah letak tanggung jawab kita semua. Kecerdasan buatan bukan sekadar produk dari satu atau dua ilmuwan jenius. Ia adalah hasil kolaborasi panjang antara pemikir, pemrogram, insinyur, dan juga masyarakat luas yang ikut mengarahkannya ke tujuan yang benar. Jika kamu merasa informasi dalam video ini penting, bantu sebarkan dengan menyukai video ini, membagikannya ke teman-temanmu, dan tinggalkan komentar tentang siapa tokoh AI yang paling menginspirasi menurutmu. Dengan cara sederhana ini, kamu turut berkontribusi menyebarkan pengetahuan dan membangun masa depan yang lebih sadar teknologi. Perjalanan AI belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Tapi satu hal yang pasti, para penemu AI telah membuka pintu menuju masa depan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan sekarang, pintu itu sudah terbuka lebar. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan setelah melangkah masuk? Tetap bersama Kuak Fakta untuk terus menggali kisah luar biasa lainnya dari balik layar teknologi, sains, dan sejarah manusia. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan episode penuh wawasan berikutnya.